Polda Metro Jaya menetapkan ibu kandung membuat video porno dengan anak kandungnya sendiri jadi tersangka. Faktor ekonomi menjadi motif tersangka membuat video asusila dengan anak kandungnya. Entah apa yang ada di benak ibu muda berinisial R ini saat membuat video asusila dengan anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Setelah viral dan dapat kecaman warganet, sang ibu muda kini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya atas perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka melakukan aksi asusila terhadap anaknya dilatar belakangi masalah ekonomi. Awalnya ibu muda tersebut dijanjikan uang 15 juta rupiah oleh seseorang untuk berfoto tanpa busana. Bukannya uang yang didapat, sang ibu malah diminta untuk berhubungan badan dengan anaknya yang baru berusia 5 tahun dan merekamnya. Tersangka sempat menolak, namun karena diancam foto bugilnya akan disebar, membuat ibu muda ini terpaksa menurutinya. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah, kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Atas perbuatannya, tersangka R dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun. Sebelumnya, penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah sebuah kontrakan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan milik ibu muda tersebut. Kontrakan ini merupakan saksi bisu tersangka R mencabuli anaknya yang masih berusia 5 tahun hingga videonya viral. Penyidik pun memeriksa seluruh isi rumah dan menemukan beberapa barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan oleh pelaku dan korban pada saat kejadian dan 2 buah handphone milik pelaku. Sementara sang anak kini mendapat pendampingan dan pemulihan psikologis guna hilangkan trauma. Pelaksanaan pendampingan khususnya dari Banten atau Tangerang Selatan ini untuk lebih efektif gitu dalam pemenuhan haknya. Tadi juga sudah banyak disebut ya, dan juga pendampingan psikologisnya karena memang dampak dari apa yang terjadi pada anak itu juga bisa menjadi bumerang ke depannya. Tak hanya itu, penyidik kepolisian juga akan memeriksa kejiwaan tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.